Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Hasanah dari PGM 5C dengan NIM 18591098 ingin mempresentasikan materi tentang jenis-jenis membaca pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Jenis-jenis membaca. A. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media tulis. Menurut Tampu Bolon, membaca adalah suatu kegiatan atau cara dalam mengupayakan pembinaan daya nalar. Dengan membaca, seseorang secara tidak langsung sudah mengumpulkan kata demi kata dalam mengaitkan maksud dan arah bacaannya, yang pada akhirnya pembaca dapat menyimpulkan suatu hal dengan nalar yang dimilikinya. Dalam buku Bahasa Indonesia, Pengantar Pengembangan Kepribadian dan Intelektual, Muhammad Asqa memaparkan tujuan membaca menurut Puji Santoso dan kawan-kawan bahwa tujuan membaca yaitu 1. Menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. 2. Membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. Memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan, menjawab pertanyaan dikemukakan dalam teks bacaan. Jadi kesimpulannya yaitu tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. B. Jenis-jenis membaca yang diajarkan pada jenjang pendidikan SD atau MI. Yang pertama, membaca teknik atau membaca nyaring. Membaca teknik adalah membaca atau melafalkan tulisan dan memperhatikan tanda baca. Pembaca yang mahir selain berusaha menyatakan pikiran dan perasaan sejelas mungkin dengan menggunakan lambang bunyi, intonasi, keras, lamban, suara dan variasi kecepatan tujuan. 2. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Membaca ini perlu segera dilatihkan setelah siswa menguasai semua huruf. Siswa dilatih membaca tanpa mengeluarkan suara dan bibir tidak bergerak. 3. Membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan setelah memperoleh pengalaman membaca sebelumnya untuk memperoleh pengetahuan yang baru dan memahami makna di dalamnya. Membaca ini merupakan lanjutan dari membaca dalam hati untuk mengetahui pemahaman siswa. Dapat dilakukan dengan menugasi siswa untuk menceritakan isi bacaan atau dengan mengajukan pertanyaan tentang isi bacaan. 4. Membaca indah. Membaca indah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh guru atau siswa dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami pikiran peran pengarang. Pada hakikatnya, membaca indah sama dengan membaca teknik, tetapi bahan bacaan yang digunakan adalah puisi, fiksi, atau cerita anak-anak. 5. Membaca cepat. Bertujuan agar siswa dapat menangkap isi bacaan dalam waktu yang cepat. Untuk itu, siswa perlu dilatih gerakan mata, arah pandangan lurus dari atas ke bawah. Hindari membaca kata demi kata dan merujuk bacaan dengan satu jari. Kegiatan membaca ini mulai diajarkan di kelas 4. 6. Membaca pustaka. Kegiatan membaca ini merupakan kegiatan membaca di luar jam pelajaran dalam bentuk penguasaan kelompok atau individu. Jenis membaca ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca siswa. Jadi, melalui membaca ini, siswa dapat dilatih mengenal makna dan penggunaan kata, pemakaian imbuhan, ungkapan, serta kalimat. 7. Membaca bahasa. Membaca bahasa adalah suatu keterampilan membaca suatu bahasa yang bersifat khusus, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Membaca ini ditekankan untuk memahami kebahasaan, bukan memahami isinya.
Melalui membaca ini, siswa dapat berlatih mengenai makna dan penggunaan kata, pemakaian imbuhan, ungkapan, serta kalimat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis membaca. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.